Shalom untuk saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di renungan siang dan doa siang pada hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa di kerajaan sorga, terima kasih atas penyertaan yang Engkau berikan kepada saya atas siang hari yang indah ini. Terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk selalu dapat bersyukur atas segala pekerjaan yang aku kerjakan. Maka dari itu, saya mohon sertailah selalu diri ini sepanjang hari ini. Terima kasih atas berkat Tuhan hingga saat ini aku masih bisa merasakan kebaikan Tuhan dan buatlah agar bibirku selalu mengucap syukur kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada saat ini saya masih bisa bekerja. Tuhan, saat ini saya akan memulai pekerjaan saya. Berkatilah pekerjaan ini dan sertailah sepanjang saya selama bekerja pada hari ini, agar menjadi berkat bagiku, bagi keluargaku dan juga tempat saya bekerja. Berkati seluruhnya di siang hari ini agar berjalan dengan baik dan menjadi berkat untuk kami jalani bersama dengan anak Tuhan yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita siang hari ini. Nats bacaan kita siang hari ini adalah, demikian juga kebaikan kawan menyegarkan jiwa. Tertulis di dalam kitab Amsal 27 ayat 9, bacaan kita pada siang ini terambil dari kitab Amsal 27 ayat 6 sampai dengan ayat 17. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Orang yang kenyang menginjak-injak madu, tetapi bagi orang yang lapar segala yang pahit dirasakan manis. Seperti burung yang lari dari sarangnya, demikianlah orang yang lari dari kediamannya. Minyak dan wangi-wangian menyukakan hati, tetapi penderitaan merobek jiwa. Jangan kau tinggalkan temanmu dan teman ayahmu. Jangan datang di rumah saudaramu pada waktu engkau malang. Lebih baik tetangga yang dekat daripada saudara yang jauh. Anakku, hendaklah engkau bijak, sukakanlah hatiku, supaya aku dapat menjawab orang yang mencela aku. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Ambillah pakaian orang yang menanggung orang lain, dan tahanlah dia sebagai sandera ganti orang asing. Siapa pagi-pagi sekali memberi selamat dengan suara nyaring, hal itu akan dianggap sebagai kutuk baginya. Seorang istri yang suka bertengkar serupa dengan tiris yang tidak henti-hentinya menitik pada waktu hujan. Siapa menahannya menahan angin, dan tangan kanannya menggenggam minyak, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Ayat di atas terambil dari kitab Amsal 27 ayat 6 sampai dengan ayat 17. Mari kita mulai renungan siang kita. Judul renungan kita hari ini adalah Kita saling membutuhkan. Kata bijak Alkitab hari ini adalah kita saling membutuhkan dalam melakukan kehendak Allah. Baiklah, mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Cerita renungan siang kita hari ini adalah
pada tahun 1948, 4 orang sahabat berkumpul bersama di Modesto, California, untuk berdoa dan membuat rencana bersama. Mereka ingin pelayanan pekabaran Injil mereka memuliakan Allah dan tak bercela. Oleh karena itu, mereka sepakat untuk bersama-sama memegang prinsip-prinsip integritas, baik dalam menjalankan organisasi mereka dan juga dalam kehidupan pribadi. Mereka menyebut kesepakatan itu Manifesto Modesto. Mungkin Anda mengenal keempat orang itu. Mereka adalah Billy Graham, Grady Wilson, George Beverly Shea, dan Cliff Barrows. Hanya Allah yang mengetahui sepenuhnya dampak rohani dari pelayanan pewartaan kabar baik mereka yang mendunia. Orang-orang ini mengaitkan keberhasilan pelayanan mereka dengan pentingnya menjaga kesetiaan kepada Allah dan kepada manifesto, pernyataan kesepakatan, yang telah mereka buat bertahun-tahun yang lalu. Persahabatan dan komitmen mereka untuk saling menguatkan itulah yang membawa pengaruh besar dalam kehidupan dan pelayanan mereka. Sebagian besar karya Allah digenapi melalui orang-orang yang hidup jujur satu sama lain, berkomitmen untuk saling melayani, dan bersedia saling menerima nasihat yang bijaksana. Bila rasa saling percaya sudah ada di antara kita, kita akan dapat bekerja sama dengan lancar dan melihat Allah berkarya di dalam dan melalui kita. Ya, untuk menjadi orang yang setia dan anggota gereja yang produktif, kita harus sadar bahwa kita saling membutuhkan. Hati mencerminkan manusia. Amsal 27 ayat 19 berkata, seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Apa yang terisi dalam hati itulah yang keluar dalam tindakan. Menilai manusia berarti kita sedang melihat isi hatinya. Karenanya, untuk mengevaluasi dan menilai diri kita harus dimulai dari dalam hati kita sendiri. Adalah tidak mudah ketika seseorang ingin mengevaluasi diri sendiri karena menyangkut kejujuran, yang merupakan unsur utama dalam melakukan evaluasi. Kendala terbesar yang menjadi penghalang ketika seseorang melakukan evaluasi diri adalah adanya keakuan yang besar, kesombongan diri, kemunafikan atau keengganan untuk berubah. Tidak banyak orang yang mau mengevaluasi diri tentang kondisi hatinya, karena hal ini membutuhkan kerendahan hatinya. Seringkali kita berpura-pura dan berusaha menutup-nutupi hati kita dengan berbagai upaya agar orang lain tidak tahu yang sebenarnya. Hati dapat menimbulkan berbagai masalah dalam kehidupan karena segala tindakan kita berasal dari pikiran, termasuk di dalamnya perbuatan dosa. Menilai manusia lebih mudah dari apa yang tampak dari luar sebab hati manusia tidak bisa kita lihat. Hanya Tuhan yang bisa melihat isi hati manusia, bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Mari kita belajar dari hidup Daud yang tidak pernah berhenti memohon kepada Tuhan agar Tuhan senantiasa menyelidiki hatinya. Seru Daud, "Selidikilah aku, ya Allah, dan kenalah hatiku, ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku." Hati dapat menimbulkan berbagai masalah dalam kehidupan karena segala tindakan kita berasal dari pikiran, termasuk di dalamnya perbuatan dosa. Apakah kita telah menggunakan pikiran kita secara efektif dan benar? Apakah kita sedang memikirkan kejelekan orang lain? Ataukah kita sedang merancang kejahatan di dalam hati kita? Sudahkah kita melakukan nasihat Paulus?
pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Hati kita ibarat sehelai kanvas yang akan terbentuk coraknya sesuai cat yang disapukan ke atasnya. Impian dan keinginan hati manusia ibarat catnya, dan apabila kita menyapukan kuas iman dan mulai mengecat di atas kanvas hati kita, terwujudlah apa yang Tuhan nyatakan bagi kita melalui iman dan tindakan kita. Apa yang seharusnya ada dalam pikiran kita, bila hati kita masih dipenuhi dengan segala jenis kejahatan, ketakutan, kekhawatiran, dan juga kedegilan, datanglah segera kepada Tuhan, akuilah dengan jujur dan mohonlah agar Tuhan menyelidiki hati kita, maka Dia pasti sanggup memulihkan. Apa yang ada dalam hati kita menunjukkan siapa diri kita sebenarnya, bukan apa yang orang lain pikir tentang kita, atau keadaan apa yang memaksa kita untuk menjadi sesuatu. Hati kita adalah diri kita yang sebenarnya. Karena itu, teruslah mengisi hati kita dengan firman Tuhan agar daripadanya terpancar perbuatan baik yang menyenangkan hati Tuhan dan sesama. Banyak bicara, banyak bohongnya. Amsal 10 ayat 19 berkata, di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan bibirnya, berakal budi. Orang yang banyak bicara berpotensi banyak bohongnya, bahkan ada unsur pelanggaran di dalamnya. Sejatinya orang percaya itu sedikit bicara, tetapi banyak bertindak. Jika orang bertanya kepada kita jangan banyak bicara, atau terkesan seperti mengkhotbahi, melainkan jawablah sesingkat mungkin, dan sepanjang perlu. Manusia pada zaman ini tidak butuh narasi-narasi panjang lebar, tetapi kita butuh tindakan nyata untuk mengatasi pergumulan jemaat. Karenanya, seringkali kita mengabaikan soal bicara ini. Bila hal ini tidak penting, tentunya Alkitab tidak akan menulis ayat yang berkenaan dengan ucapan ini. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita tidak dapat menahan ucapan. Kita mudah terjerumus ke dalam percakapan yang jahat, dan melalui ucapan sering kita punya kecenderungan menyombongkan diri. Kita juga terjerat untuk berkata-kata kotor atau sembrono, mengumpat atau mendamprat orang, dan masih banyak lagi. Ketahuilah bahwa Tuhan tidak membutuhkan pelawak-pelawak rohani atau para pemeran sandiwara dalam hidup ini. Dari sikap hidup dan ucapan yang menggema dari mulut kita sehari-hari, dapatlah diukur apakah kita orang Kristen yang sungguh-sungguh memperhatikan firman Tuhan di segala aspek kehidupan kita atau hanya sekedar menjalankan firman. Alkitab menyatakan dengan tegas, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Disebutkan pula bahwa setiap kata sia-sia yang kita ucapkan akan kita pertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Bukan berarti kita tidak boleh bergurau, tapi harus lebih selektif lagi mengenai apa yang kita guraukan. Tidak gampang menjalani hidup sebagai orang Kristen, terlebih untuk menjaga hidup supaya tetap berkenan kepada Tuhan. Sebab dengan meremehkan firman Tuhan dan tidak menjadi pelakunya, maka kehidupan orang Kristen tidak ada bedanya dengan orang fasik. Fakta berbicara bahwa banyak terjadi ketidakstabilan dan kurang pertanggungan jawab atas kehidupan anak-anak Tuhan di segala hal. Salah satu contoh kecil yang menunjukkan bahwa banyak orang Kristen masih berada dalam tingkatan rohani kanak-kanan adalah dalam hal ucapan, di mana sering dijumpai orang Kristen yang bocor mulutnya, suka menggemakan kata-kata yang sia-sia.
Penulis Amsal sendiri menyatakan bahwa di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran. Tetapi siapa yang menahan bibirnya, berakal budi. Sikap bijak kita tunjukkan ketika kita menjaga apa dan berapa banyak yang kita ucapkan dalam situasi-situasi tertentu. Menjaga ucapan pada saat kita sedang marah juga merupakan perbuatan yang bijaksana. Yakobus mendorong sesama orang percaya dengan menasihati, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Mengendalikan perkataan kita juga menunjukkan penghormatan kepada Allah. Salomo berkata, Allah ada di sorga dan engkau di bumi. Oleh sebab itu, biarlah perkataanmu sedikit, saat ada seseorang yang sedang berduka, kehadiran kita tanpa banyak bicara mungkin akan lebih membantunya daripada ungkapan simpati yang kita ucapkan bertubi-tubi. Seorang pun tidak mengucapkan sepatah kata kepadanya, karena mereka melihat bahwa sangat berat penderitaannya. Dari nas hari ini, kita hendak belajar beberapa hal mengenai bicara, yakni: pertama, orang yang hanya mengandalkan lisan tapi tidak didukung oleh akal yang berilmu adalah orang bodoh. Orang yang bodoh banyak bicaranya, meskipun orang tidak tahu apa yang akan terjadi, dan siapakah yang akan mengatakan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia. Dalam konteks ini penulis kitab berbicara bahwa orang yang berhikmat sering kali diabaikan oleh kebodohan. Dalam konteks ini penulis surat mengatakan bahwa bahasa atau perkataan merupakan salah satu cara atau jalan damai yang terbaik untuk dilakukan dalam menyelesaikan suatu masalah atau persoalan. Orang bodoh menunjukkan kebodohannya dengan bicaranya yang banyak tentang hal-hal yang masa depannya tidak diketahuinya sama sekali. Jalan-jalannya sebodoh perkataan-perkataannya. Jadi ketika ada persoalan yang harus diselesaikan dengan baik, pengkhotbah katakan bahwa salah satu cara atau jalan damai yang terbaik adalah melalui perkataan yang berhikmat atau berilmu sehingga tidak menimbulkan persoalan atau masalah lagi. Tetapi orang yang hanya berkata-kata tanpa ada hikmat dalamnya adalah orang yang bodoh yang semakin memperbesar masalah, dan ini adalah kesalahan di hadapan Tuhan. Kedua, orang yang bicaranya lebih kuat daripada akalnya adalah orang yang tidak berakal budi. Di dalam banyak bicara, pasti ada pelanggaran. Tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Pengamsal mengatakan bahwa orang yang banyak bicara pasti banyak pelanggaran, tetapi orang yang berkai budi menahan perkataannya. Jelas sekali firman Tuhan mengkehendaki kita sebagai anak-anak Tuhan tidak sembarangan berbicara. Firman Tuhan mau kita supaya berakal budi. Orang yang berakal budi pasti berhikmat untuk berbicara, dan itulah kesukaan Tuhan bagi kehidupan kita sebagai orang percaya. Karena kenapa maksud pengamsal mengatakan hal demikian adalah orang yang banyak berbicara banyak menimbulkan kejahatan perkataan, dan kejahatan perkataan adalah sama halnya dengan dosa perkataan. Jika sudah berdosa lewat perkataan ini adalah sama juga dengan dosa lidah yang terdapat dalam Yakobus 3. Yakobus juga melarang orang percaya untuk tidak melakukan dosa lewat lidah mereka. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Jadi jelas bahwa kesalahan yang disebabkan oleh perkataan adalah dosa di hadapan Tuhan. Ketiga,
Orang yang perkataannya lebih kuat daripada lisannya adalah orang yang tidak berpengetahuan dan tidak memiliki pengertian. Orang yang berpengetahuan menahan perkataannya, orang yang berpengertian berkepala dingin. Di sini pengamsal menjelaskan bahwa orang percaya harus menunjukkan pengetahuannya lewat perkataan dan perbuatannya. Dan harus berkepala dingin yang artinya harus memiliki temperamen yang tenang sehingga tidak gampang emosi dan mengeluarkan perkataan-perkataan yang tidak membangun orang lain. Dalam pasal 25 ayat 11 juga menjelaskan bahwa perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Ini adalah sebuah kiasan yang menjelaskan tentang bagaimana seharusnya orang yang memiliki pengetahuan dan ilmu berkata-kata, berkata pada saat yang tepat yang membawa kedamaian, solusi dan perkataan yang membangun bagi orang lain. Jadi kita sebagai orang percaya mari kita saling membangun lewat perkataan, saling menguatkan satu sama lain. Sebab Tuhan mengkehendaki kita untuk menjaga perkataan kita supaya tidak menimbulkan masalah, perselisihan, di antara sesama anggota tubuh Kristus. Karena kesukaan Tuhan bagi manusia adalah memperkatakan firman Tuhan, lisan lebih hebat daripada akal adalah dosa di hadapan Tuhan, tetapi lisan yang penuh akal yang berhikmat dan berilmu adalah mendatangkan kebaikan dan kesukaan bagi Tuhan. Karena itu, jagalah bicaramu, jangan banyak bicara dan bernarasi, tetapi banyaklah bertindak agar melalui bicara dan tindakanmu memuliakan namanya. Apa gunanya membiarkan orang lain memuji Anda? Dalam Amsal 27 ayat 2, Raja Salomo menawarkan hikmah untuk mengatasi masalah kesombongan dan kesombongan manusia. Biarlah orang lain memuji engkau, dan jangan mulutmu sendiri. Orang asing, dan bukan bibirmu sendiri. Salomo menasihati, biarlah orang lain memuji engkau, karena lebih baik mendapat tepuk tangan dari orang lain daripada memuji diri sendiri. Dalam Amsal 25 ayat 27, hikmah memberitahu, tidak baik makan banyak madu, dan tidak mulia mencari kemuliaan diri sendiri. Hanya orang-orang yang sombong dan tidak percaya diri yang merasa perlu untuk membunyikan klaksonnya sendiri. Jika pencapaian kita bermanfaat, orang lain akan memperhatikannya, dan kita harus menyerahkannya kepada mereka untuk dikagumi atau dipuji. Amsal 25 ayat 6-7 juga memperingatkan agar tidak meninggikan diri. Jangan meninggikan dirimu di hadapan raja, dan jangan menuntut tempat di antara orang-orang besarnya. Lebih baik dia berkata kepadamu, naiklah kemari, daripada dia mempermalukanmu di hadapan para bangsawannya. Orang yang rendah hati membiarkan orang lain memberikan penghargaan dan promosi, sedangkan orang yang lancang menempatkan dirinya pada penghinaan dan teguran. Yesus menyejajarkan pelajaran dari Amsal 25 ayat 6-7 dalam Lukas 14 ayat 7-11, dan menutupnya dengan penerapan komprehensif ini dalam seluruh kehidupan. Sebab setiap orang yang meninggikan diri akan direndahkan, dan siapa yang merendahkan diri akan ditinggikan. Dalam khotbahnya di bukit, Tuhan mengajarkan paradoks kerajaan ini. Tuhan memberkati orang-orang yang rendah hati, karena mereka akan memiliki seluruh bumi. Ketika kita melepaskan hasrat kita akan tempat terhormat dan megah, kita mendapatkan seluruh dunia. Orang-orang Farisi selalu ingin orang lain mengakui keunggulan dan keunggulan mereka,
Yohanes 12 ayat 43 mengatakan tentang mereka, sebab mereka lebih menyukai pujian manusia daripada pujian Allah. Orang-orang ini terlalu egois dan menganggap diri benar untuk melihat bahwa iman mereka kosong dan tidak berharga. Yesus bertanya kepada mereka, "Bagaimana kamu dapat percaya kalau kamu menerima kemuliaan dari satu sama lain, tetapi tidak mencari kemuliaan yang berasal dari Allah yang Maha Esa?" Rasul Paulus mengajarkan, ketika seseorang memuji dirinya sendiri, hal itu tidak berarti apa-apa. Yang penting Tuhan memuji mereka. Yesus sendiri berkata, "Jika aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku tidak ada artinya. Bapakku, yang kamu akui sebagai Tuhanmu, adalah Dia yang memuliakan aku." Daripada menyombongkan diri dan pencapaiannya, Paulus malah menyombongkan kelemahannya sehingga kuasa Kristus dapat terlihat melalui kelemahan tersebut. "Aku sama sekali tidak bermegah, selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus, yang olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia," tegasnya. Dalam Yeremia 9 ayat 23-24, Tuhan berfirman, "Janganlah orang bijak bermegah karena kebijaksanaannya, atau orang kuat bermegah karena kekuatannya, atau orang kaya bermegah karena kekayaannya, tetapi hendaklah orang yang sombong bermegah akan hal ini, bahwa mereka mempunyai pengertian untuk mengenal Aku, bahwa Akulah Tuhan, yang melakukan kebaikan, keadilan dan kebenaran di bumi. Karena itulah yang kusukai." Paulus menggemakan Yeremia ketika ia menganggap segala sesuatu yang telah diperolehnya sebagai kerugian demi mengenal Kristus Yesus, Tuhanku, yang olehnya aku kehilangan segalanya. Aku menganggapnya sampah, supaya aku dapat memperoleh Kristus dan berada di dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri yang berdasarkan hukum Taurat, melainkan kebenaran yang diperoleh melalui iman di dalam Kristus, kebenaran yang berasal dari Allah berdasarkan iman. Saya ingin mengenal Kristus, ya, mengetahui kuasa kebangkitannya dan partisipasinya dalam penderitaannya, menjadi seperti Dia dalam kematiannya. Alkitab berulang kali memperingatkan agar kita tidak bermegah dan memerintahkan orang percaya untuk baiklah orang yang mau bermegah di dalam Tuhan. Jiwaku bermegah karena Tuhan, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengar dan bergembira, kata Daud dalam Mazmur 34 ayat 2. Paulus menjelaskan, kemegahanmu tidak baik, dalam Roma 1 ayat 30. Paulus mengidentifikasinya sebagai dosa. Yakobus menyebut kesombongan yang sombong itu jahat. Oleh karena itu, tindakan yang paling bijaksana adalah biarkan orang lain memuji Anda daripada memuji diri sendiri. Menurut Alkitab, seperti apakah persahabatan sejati itu? Tuhan Yesus Kristus mendefinisikan sahabat sejati sebagai, "Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku." Yesus menjadi contoh yang sempurna mengenai sahabat sejati, karena Dia menyerahkan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Apalagi,
Siapapun bisa menjadi sahabatnya dengan beriman percaya kepadanya sebagai juru selamat, sehingga mereka bisa dilahirkan kembali dan menerima hidup baru di dalam Dia. Kita juga dapat belajar mengenai persahabatan sejati dengan melihat persahabatan Daud dan Yonatan, anaknya Saul. Meskipun ayahnya memburu Daud dan mencoba untuk membunuhnya, namun Yonatan selalu membela Daud. Saudara akan menemukan kisah ini di kitab 1 Samuel pasal 18-20. Beberapa ayat yang berkaitan dengan kisah ini ada di 1 Samuel 18 ayat 1-4, 1 Samuel 19 ayat 4-7, 1 Samuel 20 ayat 11-17, 1 Samuel 41-42. Amsal juga merupakan sumber hikmat yang memadai untuk memahami apa yang dimaksud dengan persahabatan yang sejati itu. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu, dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Untuk bisa mendapatkan seorang teman yang baik, kita harus menjadi teman yang baik bagi orang lain terlebih dahulu. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Prinsip persahabatan sejati juga dapat ditemukan di kitab Amos. Berjalankah dua orang bersama-sama? Jika mereka belum berjanji, teman sejati itu akan sependirian dan sependapat. Teman adalah seseorang yang menjadi tempat saudara dapat mengungkapkan isi hati dengan kepercayaan penuh. Teman adalah seseorang yang saudara hormati dan yang menghormati saudara, bukan berdasarkan kelayakan tetapi berdasarkan kesamaan pikiran. Rasul Paulus juga mendefinisikan siapakah sahabat sejati itu. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita, ketika kita masih berdosa. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Nah, itulah persahabatan sejati. Memberi kepada orang miskin tak berkekurangan. Amsal 28 ayat 27 berkata, "Siapa memberi kepada orang miskin tak akan berkekurangan, tetapi orang yang menutup matanya akan sangat dikutuki." Nasihat pengamsal ini merupakan teguran bagi kita umat percaya. Sebab ada banyak orang percaya yang diberkati Tuhan secara materi, tetapi tidak memiliki kerinduan untuk menolong orang-orang miskin di sekitarnya. Orang miskin selalu ada di sekitar kita, di tengah-tengah warga jemaat kita. Merupakan fakta yang mengharukan bahwa lebih dari 1 miliar orang di dunia hidup dalam apa yang didefinisikan sebagai kemiskinan ekstrim, yang kekurangan kebutuhan dasar seperti makanan, air minum yang aman, tempat tinggal, dan sanitasi. Pendidikan dan perawatan medis tidak masuk hitungan bagi mereka. Padahal kita sudah kesal sekali ketika listrik padam selama beberapa jam. Yesus memberitahukan bahwa orang miskin akan selalu bersama kita. Dan firman-Nya mengatakan bahwa memberi makan dan merawat mereka adalah tanggung jawab kita. Berbagi dengan orang lain adalah bagian dari rencana Tuhan bagi kita. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Ada banyak orang Kristen yang percaya Yesus yang tidak peduli
seolah-olah tidak melihat adanya masalah, melakukan kesalahan. Beberapa orang tergoda untuk berpikir bahwa mereka dapat menutup mata dan semuanya akan baik-baik saja, atau bahwa mereka dapat menyerahkan masalah kepada orang lain. Tetapi kitab suci mengatakan kepada kita bahwa adalah kewajiban kita untuk membantu. Rasul Yohanes menulis, "Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Seseorang yang memiliki kasih Tuhan, tidak dapat berpaling dari kebutuhan sesamanya yang sangat mendesak. Sebaliknya, orang benar mengetahui hak orang lemah, dan kemudian dia bertindak. Tampaknya tidak peduli berapa banyak kita memberi, ada lebih banyak orang yang membutuhkan. Dan itu benar, tapi itu tidak menjadi alasan untuk tidak melakukan apa yang bisa untuk membantu. Kita harus membantu dan terus membantu. Tuhan menjanjikan berkat bagi mereka yang ingat untuk merawat yang kurang beruntung. Dia berkata, "Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka, bahkan orang miskin diberkati dengan memberi kepada orang lain." Ingatlah janda yang menaruh 2 pesernya ke dalam persembahan bait suci, atau janda di Sarfat yang memberikan makanan terakhirnya kepada Nabi Elia. Dan jangan lupa kata-kata Yesus bahwa ketika kita memberi kepada yang paling hina, makanan, air, pakaian, tempat berteduh, perhatian kita memberi kepadanya. Perhatikan apa yang firman Tuhan katakan, siapa memberi kepada orang miskin tak akan berkekurangan. Ada yang menyebar harta, tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Prinsip Alkitab justru mengajarkan kita untuk banyak memberi, bila ingin diberkati. Inilah kehidupan yang berbuah-buah, menyimpan harta semata-mata untuk diri sendiri sama seperti saluran yang buntu tidak teralirkan atau tersumbat. Keadaan ini seperti laut mati, yang dikenal sebagai laut terasin di dunia. Karena terlalu asin, tidak ada makhluk hidup yang mampu bertahan di tempat ini. Hanya bakteri tertentu saja yang bisa bertahan. Karena itu, mari gunakan berkat yang Tuhan berikan untuk kita. Kita gunakan juga untuk menolong orang miskin yang ada di tengah keluarga, jemaat, dan sekitar kita. Selamat berkarya untuk Tuhan. Selamat memulai karya dalam minggu ini untuk Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda, dalam nama Yesus Kristus. Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan. Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Tuhan memberkati. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih sukses. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kami.
Tuntunlah perbuatanku agar di sepanjang hari ini saya bisa bekerja sebaik-baiknya, tidak pernah jemu menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku. Semua ini saya sampaikan kepadamu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Allah, Bapa kami bersyukur kepadamu, bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian di dalam karya-Mu mensejahterakan dan membahagiakan umat manusia. Kami mohon bimbingan-Mu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini. Bimbinglah kami agar sanggup bekerja dengan semangat kasih, dengan riang, rajin dan jujur. Terima kasih, Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan siang saudara rohani berikutnya. Shalom. Halo untuk semua pendengar saudara rohani yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Mari dukung kami, tim redaksi Renungan Harian Saudara Rohani dengan cara memberikan bantuan, kritik dan masukan. Saudara dapat memberikan masukan melalui kolom komentar di bawah atau mengirim kepada kami langsung melalui email yang tertera di layar Anda, saudararohani@gmail.com. Jika saudara terberkati melalui renungan ini, saudara dapat mendoakan kami dan memberikan bantuan lainnya dengan mengirim email kepada kami. Saya berdoa agar saudara sekalian bahagia dan sehat selalu. Amin.